Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 2 Utsman bin Affan. Selama 1 tahun ke depan, anak-anak akan belajar tematik dan bahasa Jawa bersama Bu Anis. Semoga selalu menyenangkan ya. Oke, good morning everyone. Selamat pagi anak-anak semuanya. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah muatan PPKN. Sebelum memulai pelajaran, let's open our study by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita simak materi PPKN berikut. Tahukah kalian apa itu Garuda Pancasila? Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, itu ada gambar burung Garuda. Dan coba perhatikan, pada dada burung Garuda itu terdapat perisai yang berisi simbol-simbol dari kelima sila Pancasila. Oleh karena itu, Garuda Pancasila dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Nah, yuk kita perhatikan simbol-simbol dan bunyi Pancasila berikut ini. Sila yang pertama, simbolnya adalah bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara menerapkan atau mengamalkan sila pertama di rumah? Contoh, berdoa sebelum dan sesudah makan. Sila kedua, simbolnya adalah rantai. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan atau pengamalan sila kedua di rumah, misal membantu adik belajar. Sila ketiga, simbolnya adalah pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh penerapan atau pengamalan sila ketiga di rumah yaitu membersihkan rumah bersama-sama. Nah, misalnya nih, ayah, bunda, sama adik maupun kalian dan kakak kalian membersihkan rumah bersama-sama. Ada yang membersihkan ruang tamu, ada yang membersihkan halaman rumah yang depan, maupun ada yang membersihkan dapur seperti itu. Lalu menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Misalnya kalian menonton pertunjukan wayang, menonton tarian daerah bersama keluarga. Sila keempat, simbolnya adalah kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana menerapkan sila keempat di rumah? Misalnya, menghargai pendapat ayah, ibu, dan adik saat berdiskusi. Jadi, ketika ayah dan bunda berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik. Begitu juga dengan adik, kakak, maupun kalian sendiri. Ketika berbicara, pasti didengarkan dengan baik oleh ayah dan bunda kalian. Selanjutnya, bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi, ketika kita menginginkan sesuatu, itu harus ada persetujuan dari ayah dan bunda. Harus bilang dan izin kepada orang tua, apapun itu. Ya. Selanjutnya, pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Jadi, di dalam keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, maupun kalian itu sudah punya tugas masing-masing. Misalnya, adik atau kalian dibiasakan oleh ayah sama bunda setiap pagi sesudah bangun
merapikan tempat tidur, ya kan? Nah, berarti setiap pagi itu adalah tugas kalian sendiri harus merapikan tempat tidur. Tugasnya ayah atau bunda misalnya menyiapkan sarapan pagi. Kalau ayah misalnya membersihkan rumah atau membantu mama, boleh. Lanjut, sila kelima. Simbolnya adalah padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pengamalan atau penerapan sila kelima di rumah? Misalnya, hemat dalam menggunakan uang. Hemat bukan berarti pelit ya anak-anak, tetapi menggunakan uang sesuai dengan kebutuhannya kalian. Misalnya, padahal kalian sudah banyak nih mainannya, tapi kalian beli lagi mainan, ngumpulin lagi mainan. Nah, lebih baik kalian membeli makanan yang sehat dan sebagian uang kalian ditabung. Contoh selanjutnya, adil membagi waktu belajar dan bermain. Nah, kita boleh bermain, tapi jangan lupa ada waktu belajar, ada waktu ibadah, sholat, ada waktu mengaji. Waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain boleh bermain. Sudah masuk waktu duhur, nah berarti bermainnya harus berhenti dulu. Contoh selanjutnya, adil membagi makanan dengan adik atau kakak. Nah, jadi entah itu adik maupun kakak harus suka berbagi, gak boleh pelit. Apalagi kalau misal kalian seorang kakak harus memberikan contoh yang baik sama adiknya. Banyak sekali nilai-nilai dalam Pancasila yang bisa kita amalkan. Maka dari itu, Pancasila ini dijadikan sebagai pedoman hidup seluruh bangsa Indonesia. Nah, pengamalan nilai-nilai Pancasila tidak hanya dilakukan di rumah. Kita bisa melakukannya di sekolah maupun di masyarakat. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Untuk tugasnya, yang pertama, kalian mengerjakan buku pena 2A halaman 20, nomor 1 sampai 4, muatan PPKN saja. Dikumpulkan dan akan berguru nilai saat masuk sekolah. Tugas yang kedua, kalian rekam suara kalian atau bisa menggunakan voice note, hafalan, simbol, dan bunyi Pancasila. Kalian kirim ke WA-nya Bu Anis, dan Bu Guru tunggu hari ini sampai jam 4 sore. Melewati jam 4 sore, kalian silakan WA Bu Anis beserta alasannya. Oke, sudah cukup jelas ya.